Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel. Saya Kinan Fernando Kita akan menjelaskan tentang teknik sampling. dan teknik pengumpulan data. Teknik sampling. Simple random sampling. Sampling yang acak sederhana adalah teknik pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ini merupakan metode paling dasar dan paling sering digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada probability sampling. Teknik sampling probabilitas adalah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui untuk terpilih sebagai sampel. Selanjutnya ada stratified sampling. Stratified sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi subkelompok yang disebut strata berdasarkan karakteristik tertentu. Lalu ada cluster sampling. Cluster sampling adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi kelompok yang disebut cluster dan beberapa cluster dipilih secara acak untuk menjadi sampel. Selanjutnya ada systematic sampling. Systematic sampling adalah salah satu metode pengambilan sampel yang termasuk dalam kategori probability sampling. Contohnya misalkan kita memiliki populasi yang terdiri dari 1000 orang dan ingin mengambil sampel sebanyak 50 orang. Selanjutnya ada push-positive sampling. Push-positive sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti secara sengaja memilih individu kelompok atau entitas berdasarkan kriteria tertentu yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian. Selanjutnya ada incidental sampling. Incidental sampling juga dikenal sebagai convenience sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti milih partisan yang tersedia untuk berpartisipasi dalam penelitian. Lalu ada quota sampling. Quota sampling adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih partisipan berdasarkan proporsi tertentu yang ditetapkan sebelumnya untuk mewakili karakteristik tertentu dalam populasi. Lalu ada expert sampling. Expert sampling adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang relevan dengan tujuan penelitian. Lalu terakhir ada snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik pengambilan sampel non probabilitas di mana peneliti memulai dengan memilih beberapa partisipan awal yang memiliki karakteristik atau pengalaman yang relevan dengan tujuan penelitian. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Terdapat beberapa jenis, yaitu kuesioner atau angket, wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis media data. Yang pertama ada teknik kuesioner atau angket, yaitu teknik kuesioner atau angket adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab. Ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan teknik kuesioner meliputi kemampuan untuk mengumpulkan data dari sejumlah besar responden dengan relatif cepat dan efisien, serta memungkinkan anonimitas bagi responden, namun kelemahannya termasuk kemungkinan bias jawaban, sulitnya memastikan tingkat partisipasi yang tinggi, dan kurangnya kedalaman informasi yang bisa diperoleh dibandingkan dengan metode interaktif lainnya seperti wawancara. Selanjutnya ada teknik wawancara. Metode pengumpulan data di mana seorang peneliti atau interviewer berinteraksi langsung dengan responden untuk mengumpulkan informasi, mengajukan pertanyaan, dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang diteliti. Kelebihan teknik wawancara termasuk kemampuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang sudut pandang dan pengalaman responden, kesempatan untuk mengeksplorasi topik secara lebih terperinci, dan kemampuan untuk mengklarifikasi pertanyaan yang ambigu. Namun kelemahannya termasuk biaya dan waktu yang lebih besar untuk pelaksanaan subjektivitas dari penelitian atau interview, serta sulitnya menjaga konsistensi antara responden. Selanjutnya ada teknik observasi. Teknik observasi adalah metode pengumpulan data di mana peneliti secara langsung mengamati dan merekam perilaku, aktivitas atau fenomena yang diamati tanpa mengganggu atau mempengaruhi subjek yang diamati. Kelebihan teknik observasi meliputi kemampuan untuk mendapatkan data yang akurat tentang perilaku yang diamati,
mengurangi bias karena tidak melibatkan interaksi langsung dengan subjek, dan memungkinkan pengamatan langsung dalam konteks alami. Namun, kelemahannya termasuk sulitnya mengamati dan merekam semua aspek dari fenomena yang diamati, interpretasi yang subjektif dari apa yang diamati, serta kebutuhan untuk waktu dan sumber daya yang signifikan. Selanjutnya, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah proses mencatat dan mengatur informasi secara sistematis untuk memudahkan pengelolaan, penyimpanan, dan distribusi informasi. Ini sering melibatkan penggunaan format standar, termasuk penggunaan bahasa teknis dan istilah yang sesuai dengan subjeknya. Kelebihannya adalah memudahkan pengelolaan dan distribusi informasi dengan keteraturan dan keterbacaan yang tinggi. Meski demikian, membutuhkan waktu dan tenaga dalam pembuatan, serta resiko informasi usang atau tidak akurat jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, teknik media massa. Teknik massa adalah cara-cara atau metode yang digunakan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi konten media yang ditujukan untuk audiens yang luas seperti televisi, radio, koran, dan internet. Ini melibatkan strategi-strategi seperti penulisan berita, produksi program, pemasaran, dan penggunaan platform-platform media yang berbeda untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kelebihannya adalah memiliki jangkauan luas dan pengaruh besar dalam membentuk opini publik serta menyebarkan informasi dengan cepat. Kekurangannya terdapat resiko manipulasi, kurangnya konteks, sensasionalisme, dan ketergantungan pada informasi yang disajikan. Ya, terima kasih. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.